Menjelang Lebaran, banyak kita jumpai jasa penukaran uang yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil peluang untuk mencari keuntungan. Lalu, bagaimana jika nominal yang kita terima tidak sebanding dengan uang yang kita tukarkan? Dengan dalih membayar jasa orang yang memberi bantuan. Bagaimana dengan hukumnya menurut agama Islam? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama saya Ahmad Rifki Maulana dalam acara Kurma, kuliah ringkas menjelang berbuka. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan seorang dai muda yang bernama M. Zikrullah Faza atau biasa kita panggil dengan sebutan Gus Faza. Apa kabar Gus Faza? Alhamdulillah. Sebelum pandemi ini kan juga ada yang kayak kita baru dapat THR nih dari bos kita. THR nih anak-anak kecil, masya Allah, mereka bakal dari saudaranya dapat uang dari sepupunya, saudara, kakek nenek. Gus sendiri dulu dapat berapa ribu itu Gus waktu kecil? Kalau saya sih dulu dikasih nggak dikasih ya alhamdulillah ya. Iya. Tapi sekarang sudah bukan zamannya dikasih tapi mengasih sekarang itu. Iyalah Gus. Itu yang bikin pusing itu. Nah, itu kan biasanya setelah dapat uang itu kan dapatnya 100 ribuan, 50 ribuan gitu ya Gus. Ya. Sedangkan kita sebagai yang mau memberi itu kok agak gimana kalau kok 100 ribu gitu dikasih semua kan nggak mungkin. Jadi kita ibaratnya seperti menukar uang, tapi menukarnya itu tidak di bank Gus, di jasa-jasa penukaran yang ada di pinggir jalan. Itu kan jasa penukaran. Iya, itu membuat oknum-oknum tertentu yang mau mengambil untung dari kesempatan itu. Nah, dari segi agama itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak, Gus? Itu kan kita harus makanya orang tuh kadang mengatakan itu melihat dari perspektif dari barang yang diakadkan itu apa ya. Iya. Jadi ada di situ kan tadi seperti yang jenengan katakan itu kan jasa penukaran uang. Nah, jadi yang dijadikan akad itu uangnya atau jasa orangnya. Di situ kita bisa melihat kalau yang dijadikan akad itu uangnya, otomatis itu riba ya, karena yang namanya penjualan barang dengan barang yang sama harus mutamasilan, yang harus sama, artinya seperti tukar menukar. Kalau beda kan seperti kita uang terus diganti dengan HP, itu kan jual beli. Tapi kalau sama itu harus kadarnya sama, kalau tidak nanti timbul yang namanya riba, itu sudah jelas itu riba. Tapi kalau kita melihat dari sisi bahwasanya tadi seperti yang dikatakan itu adalah jasa, maka otomatis akan menjadi halal ya. Jadi yang kita akadkan itu kalau istilah fikih itu kita katakan ijarah atau akad sewa menyewa. Jadi kalau kita melihat dari itu kemudian pemotongan biaya itu adalah bagian dari pemberian jasa tersebut. Karena memang kalau kita tengok di kitab Fathul Qorib itu bahwasanya yang namanya ijarah atau akad nyewa ataupun jasa itu adalah bagian dari jual beli. Ya, di situ dikatakan al ijaratu fil haqiqah al bai'u. Jadi hakikat dari jual penukaran ataupun jasa ijarah itu adalah suatu jual beli ya. Illa an-nafiha yang balu at-tauqid. Tapi di situ bisa menerima yang namanya tempo. Kalau jual beli kan tidak. Tapi itu bisa dijatuhkan tempo berapa hari dikerjakan, membangun rumah berapa hari selamanya. Dan juga wa yakunu al-ainu al-mabi fihi la yakunu ainan minal a'yan. Dan yang barang yang dijual ya, dalam kutip tadi jual karena ijarah itu tidak berupa barang ya, tapi berupa manfaat minal manafi, yaitu berupa manfaat. Baik itu manfaat ainan, artinya seperti kita kalau menyewa motor itu kan manfaatnya dari barang tersebut kan ya. Tapi kalau kita menyewa orang yaitu manfaat amalan, yaitu seperti manfaat jasa seseorang ya. Jadi seperti tadi kalau kita menukar uang, otomatis jasanya itu ya orang tersebut sudah mencarikan uangnya, kemudian sudah berusaha payah bekerja untuk jasa tersebut. Jadi kita kalau melihat akadnya itu karena jasanya maka tidak masalah. Jadi pengurangan jumlah uang itu karena kita membayar kepada jasa yang sudah beliau
atau orang tersebut susah payah tersebut. Tapi kalau kita melihat dari uangnya, otomatis jual beli uang yang satunya 100.000 kemudian ditukar menjadi berapa biasanya 50.000 mungkin 50.000 ataupun jumlahnya menjadi berkurang 10.000 ya kan, itu otomatis menjadi riba kalau kita melihat dari sisi seperti itu. Dan karena memang seperti kasus seseorang ya, ketika kita kan diperbolehkan untuk menyewa ataupun jasa menyusui anak ya kan. Jasa menyusui anak itu ada, bahkan dulu kan ketika Kanjeng Nabi itu kan disusui ya kan, sama siapa itu? Beliau itu kan juga artinya wa in arda'nakum fa'atuhunna ujurahun ya. Ketika mereka sudah memberikan irdo ataupun rodoah, yaitu memberi ASI, maka berilah bagian yang mereka pantas dapatkan, yaitu uangnya tersebut, jasa tersebut. Nah, walaupun jadi di Nihayatul Zain kitabnya siapa Imam Nawawi Al-Bantani itu mengatakan kadang walaupun jasa ataupun ijarah itu berupa jasa, tapi kadang ada sesuatu benda yang mengikuti akad tersebut. Seperti tadi kita kan jasa penukaran uang, tapi ada uangnya ikut kan. Itu seperti tadi ketika ASI itu. Jadi yang menjadi akad itu kan orangnya datang kemudian menyusui anaknya ya. ASI-nya itu, tapi ternyata keluar ASI-nya. Padahal yang dijadikan akad itu bukan ASI-nya, tapi orangnya yang menyusui tersebut. Jadi kadang ASI tersebut mengikuti ainan ittibaan li akdil ijarah atau li manfaat tersebut. Jadi semacam itu, artinya kalau kita melihat dari sisi ijarahnya atau manfaat jasa orang tersebut maka tidak masalah. Tapi kalau kita melihat dari sisi uangnya tersebut berkurang, ya otomatis itu bagian dari riba. Jadi kita mungkin bisa menyikapinya dengan bijak ya, artinya karena kita kan membutuhkan itu, apalagi dan itu juga manfaat bagi kita, juga manfaat bagi mereka, orang-orang yang pada di hari Id itu bisa berbahagia bersama. Ya, bagaimanapun caranya kita bisa menyikapi dengan yang lebih bijak, dengan cara pandang yang semacam itu. Nah, mungkin dari pernyataan Gus Fazil ini dapat saya simpulkan jasa penukaran uang itu ini bisa menjadi halal, bisa juga menjadi haram, tergantung dari konteks penilaian setiap orang gitu ya Gus ya. Akadnya tersebut. Akadnya. Kalau semisal ada jasa penukaran uang tapi nominal yang berkurang itu terlalu banyak, itu jatuhnya riba ya Gus ya? Ya, permasalahan nominal itu mau sedikit atau banyak itu kan dari seperti kita penyediaan jasa ya. Berapa uang kesepakatan di situ. Jadi tidak bisa dibatasi, kecuali kalau memang ya karena itu suatu oknum ya. Kadang ketika di jalan ada yang mengambil lebih banyak, itu memang kita tidak ada aturan di situ. Ya, kalau masalah riba itu karena kita yang jadi uangnya itu maka menjadi riba. Tapi kalau jasanya, pembayaran jasa itu baik sedikit atau banyak itu tergantung kesepakatan di awal. Jadi kalau dia memang kasih memberikan banyak, kita sepakat ya, seperti kita mau minjem motor, yang satu tarifnya 10.000, yang satu 100.000, kan tidak masalah. Nah, semacam itu. Jadi tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak juga. Jadi nggak apa-apa. Itu ibaratnya itu kita menghargai mereka yang udah bersusah payah mencari uangnya, ngantri di bank gitu ya Gus. Terus kita juga memberi reward lah buat mereka yang udah nungguin di pinggir jalan. Ya, apalagi sekarang juga kan nunggu di bank itu kalau subuh itu sudah berangkat ya. Jadi kita cukup duduk di rumah, apalagi cuma lagi naik motor jalan, ketemu di jalan dengan cukup menghasilkan uang, itu kan sebuah jasa yang sudah mereka usahakan untuk mencari uang-uang receh tersebut.